Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam pagi yang baru yang Tuhan berikan. Marilah kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Itu sebabnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami memohon penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang mengajari menuntun langkah-langkah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari jelas banyak sekali hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita gentar, dan membuat kita menjadi pesimis. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita melalui pemazmur merupakan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana pemazmur mengalami begitu banyak hal-hal yang menakutkan, begitu banyak cobaan-cobaan, begitu banyak tekanan. Tetapi dia memberikan suatu kesaksian di mana salah satu langkah pertama untuk dapat menghadapi segala ketakutan, untuk dapat menguatkan diri dan bahkan keluar dari persoalan-persoalan tersebut, mulailah pertama sekali mencari Tuhan. Sering sekali yang kita cari bukan Tuhan, tetapi mencari aman. Kita mencoba membuat suatu hal dinding-dinding, pagar-pagar, ataupun sebuah atap yang bisa melindungi, menjaga kita dari segala gempuran ataupun segala tantangan, tetapi malah itulah yang mematikan kita. Karena yang kita cari adalah rasa aman bagi diri kita sendiri. Pemazmur mengingatkan agar kita boleh mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan memang benar, ketika Alkitab bersaksi bahwa tokoh-tokoh orang percaya di dalam setiap proses-proses ketakutan, hal yang pertama yang dilakukan adalah mencari Tuhan. Makanya kitab Amos selalu mengingatkan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Itulah pesan pertama. Ketika datang persoalan, ketika datang ketakutan, jangan andalkan dirimu, tapi mulailah mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemazmur juga memberikan suatu hal sukacita yang luar biasa, di mana setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan yang namanya jawaban. Dan memang benar, ketika kita mengingat bagaimana peristiwa Yesus di Getsemani, di dalam rasa takutnya, di dalam rasa gentarnya, dia mengingat dan mencari Tuhan dan membawanya dalam doa, sehingga ketika dia membawanya kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan memberikan kekuatan, sehingga dia dimampukan untuk dapat melewati yang namanya Via Dolorosa. Dan memang benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jikalau engkau mau mencari Tuhan, engkau mau mengetok pintunya, maka kita akan dibukakan. Dan inilah unsur dalam doa, bahwa di setiap doa-doa yang kita panjatkan, disitulah Tuhan menjawab. Di setiap pergumulan, ucapan, bahkan keinginan, harapan-harapan kita melalui doa. Yang ketiga, di sini juga bahwa hasil dari jawaban Tuhan, di mana kita bisa lepas dari kegentaran. Dan inilah yang diingatkan, bahwa memang benar ketika Tuhan menjawab, segala permasalahan itu tidak hilang. Permasalahan itu tidak disembunyikan. Tetapi yang luar biasa di sini kesaksian pemazmur bahwa Ia melepaskan aku dari kegentaran. Dan memang kekuatan yang bisa menghadapi segala ketakutan, yaitu kita dimampukan untuk dapat melewatinya. Itu sebabnya jangan engkau berharap hujan tidak akan datang, tapi berharaplah ketika hujan datang, engkau akan berpengharapan pasti akan ada pelangi. Dan itulah jawaban dari setiap doa. Engkau dimampukan untuk dapat melewati segala hal-hal yang menurut dunia berat,
tapi bersama-sama dengan Allah, itu semua bisa dilewati dengan kuasa, penyertaan, dan bahkan mujizat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pagi yang Tuhan berikan ini, di mana Tuhan boleh mengingatkan kami untuk dapat mencari Tuhan di setiap ketakutan, kekhawatiran kami, dan bahkan kegentaran kami. Dan kami boleh meyakini bahwa Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kami. Dan setiap jawaban Tuhan, kami dimampukan untuk dapat melewati setiap pencobaan kami. Ingatkan kami bahwa kami tidak bisa meminta tidak ada hujan dalam hidup kami, tidak ada air mata dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh dimampukan untuk melihat pelangi di setiap hujan yang datang. Begitu juga hal-hal yang menyakitkan yang membuat kami menangis, tetapi kami diingatkan akan makna kebahagiaan yang akan datang kepada kami di balik hal-hal sedih yang kami alami. Biarlah aktivitas pagi hari ini melalui firman Tuhan, kami selalu berpengharapan, berkeyakinan bahwa Tuhan ada dan kami selalu mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.